Oke, selamat datang di podcast Koalisem 7. Nah, semangat banget nih. Aku rasanya sedikit insecure nih. Soalnya udah bareng orang-orang pinter nih yang bakal ngobrol pada hari ini. Yaitu ada dari ITB, Institut Teknologi Bandung. Lah, udah bareng kita ada Kak Lukman dari Teknik Fisika 19. Halo. Yes, ada juga Reva dari Fakultas Teknologi Industri dengan peminatan Teknik Fisika 20. Halo. Mantap. Orang pintar tuh beda ya, cara nyapanya aja beda ya. Nah, buat Reva nih, gimana rasanya kuliah online di semester 1 di ITB? Kuliah online di ITB itu rasanya apa ya? Asik tapi gimana gitu. Gimana? Nanggung gimana gitu. Rasa senangnya. Tapi materi gitu aman gak tuh? Materi aman, iya jelas. Oke. Kalau Kak Lukman nih yang udah offline dan online, gimana perbedaannya nih Kak? Perbedaannya ya, kalau misal offline tuh seru, soalnya ketemu sama temen secara langsung, berinteraksi secara langsung. Kalau bingung bisa langsung tanya. Sedangkan kalau online kayak dosen kasih materi, terus ini materi apa? Sama sekali Kak, kalau misal ada temen kan kayak ada bingung bisa tanya lo langsung lo. Dan kalau online kayak ini apa materinya? Ini gimana? Apa sih ini materi yang diajarin? Mau tanya temennya juga nggak bisa. Jadi kayak kayak masuk kelas sama nggak masuk kelas rasanya kayak sama aja. Nah, aku penasaran nih, di ITB katanya tuh aku lihat-lihat di YouTube gitu, dosennya tuh suka kalau ngasih jadwal tuh seenaknya, emang bener? Waduh. Kalau ngasih jadwal apa dulu nih? Kayak pelajaran atau ulangan terus kayak tiba-tiba gitu. Kalau misal jadwal pelajaran sih kelasnya itu udah diatur sendiri sama rektoratnya. Dan kalau misal buat ujiannya itu yang suka-suka dosennya. Biasanya ya Jumat ini kalian ujian, tuh diomonginnya Senin. Waduh. Biasanya tuh jamnya juga nggak masuk akal gitu loh. Maksudnya ujian kan biasanya pagi atau siang gitu. Nah ini dikasihnya malam gitu loh, kayak udah ngantuk seharian udah pusing materi gak tahu apa, tiba-tiba malamnya ujian kan kayak ngantuk gimana ya Kak? Mau tidur nggak bisa. Aduh, ITB emang beda sih. Nah, oke, aku mau tanya nih ke Kak Lukman yang udah pernah nyicipin ITB secara langsung gitu kan. Lingkungan kampus di sana tuh gimana sih Kak? Kayak temen-temennya atau gedung-gedungnya gitu? Kalau tempatnya sih karena di Bandung ya, tuh yang pasti pertama kalau pagi dingin banget, itu bikin alasan malas mandi buat pagi-pagi itu. Apalagi kalau masih tingkat 1 kan kelasnya tuh selalu dapat jam 7 pagi. Jadi harus bangun pagi, mandi pagi kayak anak SMA. Sedangkan kalau dari teman-temannya tuh apa ya? Kalau misal kalian suka lingkungan yang kompetitif, maksudnya kayak mau selalu berkembang, itu tempat yang cocok banget sih buat orang yang punya punya rasa punya daya saing gitu iya. ya. Wah, mantep. Oke. Nah, terus tadi kan di Bandung nih. Nah, biaya hidup di Bandung sendiri gimana tuh Kak? Kalau biaya hidup di Bandung tuh sebenarnya biaya hidup tuh tergantung sama gaya hidup. Kalau misal normalnya di Bandung ya, di dalam kampus tuh sekali makan itu bisa sekitar 10 sampai 15 ribu. Terus 10 ribu juga makanannya ya pas-pasan lah, cuma dapat nasi 1, sayur 1, nggak pakai lauk. Kalau misal 15 ribu itu paling ya ayam geprek lah. Tapi itu nasinya bisa nambah sama es-nya juga nambah. Tapi bisa juga kalau kalian pinter-pinter nyari tempat. Nah, aku pernah dapat tempat itu nasi rames harga 8.000, nasi sayur udah sama lauk. Jadi itu dapatnya murah sih. Emang tergantung gaya hidup masing-masing ya Kak. Iya. Nah, terus nih, Kak Lukman lagi nih yang udah pernah kesana nih. Fasilitas di ITB itu ada apa aja nih? Fasilitas pertama itu ada yang aku suka sih ada sarana olahraga namanya Saraga. Nah, itu mencakup
lapangan bola, lapangan futsal, lapangan basket, sama kolam renang. Terus ada juga ininya juga apa? Gym. Itu gratis buat mahasiswa. Nah, untuk masuk ke sarana olahraga yang lapangan bola itu kan ada jogging tracknya. Kalau masih mahasiswa tinggal nunjukin KTM itu gratis. Misalkan kalau kolam renang itu kalau nggak salah ya itu ada namanya unit renang dan polo air. Kalau misal masuk unit itu masuk kolam renangnya gratis. Oh, itu kayak UKM mungkin Iya. ya, Kak. Nah, ke Reva nih aku nih. Kamu sebagai maba 2020, kamu jalur masuknya tuh pakai apa dan seberapa ketat sih masuk ITB itu? Nah, aku dulu masuk jalur SNM ya, jadi pakai rapot sama prestasi gitu. Kalau soal keketatan yang dari Semada sendiri sih tahun lalu yang SNM cuma aku. Nah, terus keketatan itu sebenarnya sih tergantung apa ya? Pintar-pintarnya kalian milih sih, milih fakultasnya mana gitu. Kalau misal tahun lalu memang ada kakak kelas dan nilai kalian bersaing sama kakak kelas itu, ya harusnya masuk sih, bisa sih. Kayak harus pintar-pintar nyari data juga ya berarti Iya. ya. Nah, kamu nih, tapi di ITB tuh ada jalur masuk apa aja sih buat masuk ke ITB? Di ITB setauku ada 3 jalur masuk. Ya, ada SNM, SBM, sama UM. UM-nya tuh kayak gimana tuh? UM itu tuh kalau tahun lalu pakai nilai rapot, ya rapot sama prestasi gitu, sama tambah UTBK ya kalau nggak salah. Itu sih. Mantap. Nah, langsung tanya nih, kamu kan udah ospek online kan di Sudah. ITB. Nah, sekilas tuh di ITB ada UKM-nya tuh apa aja? Betul. Di ITB tuh UKM-nya banyak sih, banyak banget. Terus apa ya, sekitar berapa gitu, udah 50-an mungkin ya. Lebih. Mantap. Pokoknya jadi di ITB tuh kalau mau masuk UKM tuh ada namanya open house unit. Nah, itu tuh kalau offline acaranya meriah banget. Soalnya pasti diadain panggung, terus dibikin stand-stand setiap UKM-nya. Nah, nanti itu UKM itu dibagi tiap bidangnya masing-masing. Jadi ada olahraga, seni, teknologi, pendidikan. Terus ada juga namanya BSO, Badan Semi Otonom. Nah, BSO ini contohnya ya, BSO itu ada pengajaran namanya sekolah. Terus kalau misal teknologi itu ada namanya URO, itu unit robotik. Terus ada juga ada juga keagamaan. Nah, keagamaan itu ada keluarga mahasiswa Islam, keluarga mahasiswa Kristen. Terus habis itu ada seni itu ada dance. Terus kalau misal untuk musik ada apresiasi seni, kalau enggak ada juga jazz. Mantap. Ada juga apa ya namanya? ISO itu yang buat musik klasik. Pokoknya tiap Lengkap lah. jenis ini punya UKM-nya sendiri loh. Mantap, lengkap banget ternyata ya. Banyak banget sih. Terkira tuh di TB tuh cuma yang kayak teknik-teknik doang, ternyata juga ada seni-seninya. Nah, kalau gitu aku langsung bacain aja pertanyaan yang udah masuk nih buat ITB, soalnya ada banyak banget. Dan gak semua pertanyaan dijawab saat podcast, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab saat Qualism. Oke, yang pertama, Kak, jalur masuk SNMPTN kira-kira rata-ratanya berapa ya, Kak? Mungkin dari Kak Lukman, SNMPTN juga dulu berapa, Kak? Kalau menurut saya ya, aman-amannya tuh sekitar 90 sih. Kalau misal punya di atas 90, kalau mau coba boleh sih. Kalau Reva berapa, Rev? Ini yang aku dulu ya, nilainya berapa atau gimana? SNMPTN Oh, rata-rata. kalau menurutku sih yang aman sih ya sekitar 91 ke atas mungkin ya. Itu aman sih. Oke. Nah, ada yang tanya lagi nih. UKT di ITB itu kisaran berapa ya, Kak? Reva nih yang terbaru kisaran Yang berapa? terbaru kalau SNM SBM itu pertama gini sistemnya. Jadi kayak kamu tuh dikasih maksimal dulu loh 12,5 juta gitu. Cuman kamu bisa ngajuin itu beasiswa, ngajuin keringanan gitu. Oh. Nah, terus kalau yang UM itu UKT-nya kalau maksimalnya 25. Cuma masih bisa ngajuin keringanan juga ya gitu. Kalau Lukman berapa, Kak? Ya, jadi secara umum tuh di ITB tuh UKT kalau misal yang SNM dan SBM tuh maksimal 12,5 juta. Nah, itu tuh nanti dibagi kalau nggak salah ada 4 atau 5 kategori jadi.
pertama tuh ada 1 juta, terus 2,5, habis itu kelipatan 2,5 sampai 12,5 juta. Oh, jadi kayak apa ya? Bisa ngajuin banding juga ya, Kak? Iya. Iya, tapi semuanya tuh pertama dapat 12,5 langsung. Habis itu baru ngajuin keringanan. Oh, baru tahu nih, aku baru tahu. Berarti menarik banget sih. Nah, ada lagi nih, lanjut nih. Kak, di tahun pertama kan ada TPB. Nah, itu gimana sih, Kak? Pembelajaran sama tes-tesnya Reva nih mungkin ya. Jadi itu TPB singkatan dari tahap persiapan bersama. Jadi anggap aja tuh kayak kelas 4-nya SMA gitu. Soalnya masih belajar yang dasar-dasar di SMA. Contohnya kayak Mafiki, matematika, fisika, kimia. Ada bahasa Inggris, ada olahraga, bahasa Indonesia. Terus juga tambah lagi komputasi gitu-gitu. Oh, jadi belum penjurusan ya? Nah, belum. Berarti kamu lagi di tahap ini nih? Iya lagi di tahap. Oh, oke. Nah, banyak juga pertanyaan tentang DKV. Sedikit-sedikit lah menyinggung DKV. Rata-ratanya nih banyak ditanyain. Kalau DKV kan masuknya ke Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, kalau yang saya lihat di UTBK tahun kemarin yang 2020 tuh kalau nggak salah FSRD itu UTBK-nya tertinggi se-Indonesia ya. Nah, itu berarti kalau buat masuk ke DKV pertama harus masuk ke FSRD-nya dulu. Baru nanti di TPB ya kalian bersaing lagi. Maksudnya di ITB itu kalian bersaing 2 kali gitu loh. Pertama buat masuk ke ITB-nya, kedua buat saingan di ITB-nya buat masuk jurusan. Soalnya ya kan pasti tiap jurusan tuh ada satu. Biasanya tuh orang tuh di ITB tuh mindsetnya, wah jurusan ini kayaknya bagus. Jadi setiap orang itu punya tujuan masuk ke jurusan itu loh. Jadi semuanya saingan buat masuk ke jurusan itu. Jadi tuh kayak tetap ada daya saing di ITB ya. Iya. Jadi emang tingkat 1 tuh pertama ya itu saingan itu buat masuk jurusan. Mantep sih. Nah, aku kemarin-kemarin sering lihat YouTube yang kayak anak ITB tuh belajar dalam mimpi, terus kebiasaannya aneh-aneh lah. Emang iya sih, ciri khas apa sih yang dimiliki ITB? Mungkin aku tanya ke Reva nih, kamu masuk ITB ada hal baru nggak yang ada di ITB? Yang beda dari ITB sama SMA dulu sih, yang jelas semua anak itu nggak ada yang nggak pintar sih. Gimana? Semua anak pintar dan ambis gitu. Kayak memang udah sadar semua gitu buat belajar. Kamu berarti setiap hari belajar tugas-tugas nih, gimana nih? Tugas sih nggak banyak ya, cuman tuh tugasnya mikir gitu. Jadi nggak bisa kayak asal ngambil, asal kopas, jadi harus belajar dulu gitu buat kerja tugas. Mantap. Kamu berarti masuk terus belajar semua gitu ya? Nah, iya. Mantap. Kalau mana nih yang udah kesana langsung semester 3 gimana, Kak? Temen-temen di TB ciri khasnya tuh gimana? Kalau teman-teman tuh gini nih, jadi misal ada kegiatan, nah itu tuh ada namanya kepanitiaan karena anak-anaknya ya tahu anak ITB biasanya pertama ada tuntutan tugas, kedua tuntutan materi. Tuntutan materinya tuh kayak aku belum tahu ini, aku belum tahu ini juga, aku harus belajar lagi. Nah kalau ada pas kegiatan panitiaan, nah itu mulai pada orang-orangnya tuh pada hilang. Jadi kayak kepanitiaan tuh orangnya kayak harusnya ada sekitar 60 yang datang cuma setengahnya atau 2/3-nya. Nah itu tuh ciri khas. Ciri khas. Nah sebelum kita akhiri nih, ada satu pertanyaan menarik tuh yang kayak pawai-pawai teknik itu apa sih, Kak, yang dicoreng-coreng tuh di ITB tuh? Nah kalau di ITB itu ada satu namanya ini arak-arakan. Nah itu tuh diadain setiap wisuda di ITB. Nah wisuda ITB itu 3 kali dalam 1 tahun. Nah dalam setiap wisuda itu ada namanya arak-arakan. Arak-arakan ini nanti itu sebagai istilahnya tuh apresiasi kepada wisudawan yang telah lulus. Jadi ntar masa himpunan ngadain itulah. Pokoknya setiap jurusan punya ciri khasnya masing-masing tentang di arak-arakan itu mau apa yang dilakuin sama mereka gitu. Mantep, kayak yel-yel gitu dan lainnya. Iya, terus ntar ada
pawai, terus ntar di akhir biasanya ada pertunjukan. Mantap. Oke, sayang banget nih kita udah sampai di penghujung podcast bareng ITB hari ini. Nah, makasih banget nih buat Kak Lukman yang udah sharing-sharing tentang ITB, buat Reva nih, mahasiswa baru yang juga sharing-sharing jalur masuk dan lain-lain. Nah, kasih semangat dong buat adik-adiknya yang lagi belajar atau pengen masuk ITB. Dari Reva dulu nih. Nah, dari aku, apa ya buat kalian yang pengen masuk ITB itu pertama harus pede dulu sih. Harus percaya diri dulu sama kemampuan sendiri. Kayak jangan mandang ITB kayak aduh ini imba banget gitu. Aku nggak bisa masuk sini enggak. Jadi yang penting usaha dulu. Kalau usahamu udah setara kayak anak ITB pada umumnya, harusnya kamu masuk gitu. Mantap. Kak Lukman gimana Kak? Kalau dari aku sih buat kalian aja yang lagi berjuang ya. Buat apa ya? Jurusan yang kalian ambil itu pilih yang kalian ingin pelajari, bukan tentang tentang persepsi orang tentang jurusan itu loh. Kayak orang memandang jurusan ini kayak gini, kayak wah jurusan ini kayak keren banget sih, jurusan ini kayak apalah. Tapi kalian milih jurusan itu buat tahu apa yang sebenarnya kalian tertarik sama apa sih, apa yang ingin kalian dalami, apa yang ingin kalian pelajari gitu sih. Mantap. Emang ITB itu keren banget sih. Jadi banyak banget juga teman-teman yang pengen masuk di ITB. Nanti bisa langsung tanyain aja saat Qualisem. Oke, makasih banget buat adik-adik Semada 21 yang udah dengerin podcast hari ini. Semangat terus belajar, jangan lupa berdoa dan sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.